Oke. Pada tanggal 7 siang juga, saudara ada di mana? Saya di rumah aja yang mulia. Di rumah saja. Betul. Coba ceritakan kegiatan saudara mulai jam 12 sampai jam 6. Jam 12 siang saya masih di rumah. Kira-kira sore saya ajak Om Riki untuk menyang kipas angin ya. Untuk mengantar ke Nusantara. Sampai jam berapa? Kurang lebih sampai rumah yang mulia. Oke. Saat itu yang di rumah siapa aja? Saya ada Susi, ada Ibu. Oke, kemudian? Kemudian saya meminta bantal ke Susi. Susi naik ke atas, Susi turun lagi. Susi mengatakan, Om, aku nggak berani. Ibu, saya mendengar Ibu lagi menangis. Waktu itu saya nggak percaya. Saya bilang, Sus, ambil aja ini, tungguin Mas. Aku bilang begitu. Nggak berani lah, oh beli aja, kata Susi begitu. Akhirnya saya keluar, nyamperin mau berangkat lagi tadinya, sambil bilang ke Om Riki, Om bantalnya beli aja, kata Susi. Setelah itu saya mau berangkat, Om mengatakan ke saya, Om gantian lah Om, saya tes harian di rumah, kata Richard begitu. Terus saya pengen tahu lahannya, kata begitu. Akhirnya Om Richard yang berangkat. Setelah itu saya mandi, habis mandi saya teleponan sama keluarga di ruang garasi. Setelah itu nggak lama Susi menyamperin saya. Om, itu Joshua kenapa sendiri, banting-banting pintu. Jam berapa itu? Udah setujuan selesai mandi saya itu. Oke, kemudian? Setelah itu, karena saya lagi telepon, saya jawab, alah biarin aja, saya bilang gitu. Orang biasa marah-marah, saya bilang begitu ke Susi. Saya masih terus teleponan. Setelah selesai telepon, saya ke teras. Di teras saya merokok. Setelah merokok, pas saya nengok ke belakang, saya melihat dari kaca Joshua ada di tangga, posisi arah turun. Terus yang saya lihat Joshua kayak ngintip-ngintip gitu, saya kagetin tadinya, saya gedor kacanya. Saya teriak, woi, Joshua malah lari ke kiri ke arah dapur, keluar tembus garasi, ketemu saya di teras. Pas ketemu saya, Joshua putar balik lagi. Lari lagi ke dalam, saya menyusul. Joshua keluar lewat pintu ruang tamu. Saat itu sudah tahu apa yang terjadi? Belum tahu. Oke, kemudian? Joshua lari ke depan. Jadi saya curiga karena posisinya dari atas, saya manggil Susi. Saya bilang, Sus, coba cek Ibu, kamu ke atas, coba lihat Ibu, saya bilang. Setelah itu Susi naik ke atas. Enggak lama Susi teriak-teriak manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya melihat Ibu ada kamar mandi dengan posisi duduk tapi setengah tidur gitu loh, nyender di ember, Pak. Ada ember, Susi lagi menangis, saya bilang, ayo angkat, Ibu kenapa waktu itu saya gitu. Dan saya sempat memegang kakinya Ibu. Karena saya mau angkat pada saat itu, kakinya Ibu dingin, saya bilang, ayo sudah dingin, tapi Susi masih menangis pada saat itu, belum apa-apa. Ini Joshua nyamperin saya, naik ke atas. Baru di setengah tangga, Joshua sudah menangis, sambil mengatakan, Om, jelaskan, ngomong begitu. Akhirnya saya samperin Joshua, saya tanya, Om, Ibu mau ngapain? Joshua malah lari lagi ke arah dapur. Spontan saya ambil pisau, karena saya lihat meja itu, di atas apel kalau seingat saya. Saya ambil pisau, Joshua lari ke arah garasi, setelah itu nggak saya kejar karena saya balik lagi ke atas, ingat Ibu di atas. Pisau saudara letakkan di mana? Saking Pak, waktu ngangkat Ibu. Kemudian saya mengangkat Ibu sama Susi, tapi yang ngangkat Susi dipeluk dari depan, saya pegang punggungnya Ibu, dorong begini. Di kamar. Waktu saudara turun dari nyamperin Joshua, saudara Putri masih di atas sama Susi. Bukan, masih tergeletak di bawah, duduk. Betul Pak.
Oke, kemudian Setelah saya angkat ke atas, Susi dudukin ibu di tempat tidur, Susi beresin spray bantal, terus ibu dan sama Susi, saya masih berdiri di situ. Setelah ibu melek, kan tadinya merem Pak, terus menangis kayak ketakutan, menanyakan, Ricky mana, Richard mana, sambil begitu. Terus HP ibu mana, Terus, ibu sambil menangis kayak ketakutan gitu. Saya cari HP-nya ibu ada di tempat tidur juga Pak, yang mulia. Terus telepon, tangannya ibu kan udah saya kasih telepon, tangannya ibu gemeteran, sambil gemeteran, sambil ketakutan seperti itu. Joshua sadis sekali sama ibu, terus Joshua kenapa? sadis sekali sama ibu. Siapa yang bilang begitu? Ibu. Terus? Tapi waktu itu tangan ibu sambil gemeteran, akhirnya HP dikasihkan saya baru mencet nama Ridwan pada saat itu, baru kerja. Ini Joshua naik lagi Pak, yang mulia. Yang tadi manggil saya lagi. Saya samperin lagi, saya kasih ibu, saya samperin lagi. Om, ibu kamu apa? Tapi lewat PAN. Terus saya teriak kedua, udah kamu sama Ricky aja, saya gituin. Karena nggak mau jelasin waktu itu. Akhirnya saya naik lagi ke atas. Di atas, ibu masih belum nangis. Saya bilang, Bu, lapor bapak, saya bilang begitu. Ibu masih menangis aja. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat mengatakan, Bu, ibu harus lapor bapak, Bu, biar nggak ada duri di dalam rumah ibu. Seingat saya seperti itu. Setelah itu saya nyuruh Susi, karena ibu masih menangis belum cerita apa-apa. Sus, kunci pintunya aja. Saya bilang begitu ke Susi. Setelah itu saya nunggu di depan tangga. Pintu udah ditutup sama. Setelah berapa menit, Om Ricky datang sama Om Richard. Saya dengar suara mobil, saya teriak ke Susi, Sus, kayaknya ada mobil datang. Terus Susi keluar. Susi keluar buka pintu, benar Om Ricky datang, yang mulia. Om Ricky datang, Om Ricky langsung menanya saya, ada apa Om? Saya bilang gitu. Karena pada saat itu saya lagi gugup, tadi Joshua naik turun, saya cuma pegang pisau, saya takut, aku ngomong gitu kan. Terus lihat ibu gitu. Pada saat Om Richard, saya bilang Om turun, kata saya bilang gitu. Akhirnya aku turun ke sama Om Richard. Kemudian? Turun ke garis sama Om Richard menanyakan saya di garis. Ini ada apa? Udahlah, nggak dulu lah, saya aja belum tahu waktu itu saya ngomong begitu. Terus Om Richard sempat ngasih minumnya ke saya. Udah Om tenang, ayo cerita Om. Gitu. Saya nggak tahu lah, bilang gitu ke ini. Terus seingat saya lagi di garasi, Om Ricky lewat saya sama. Setelah Om Ricky lewat ke depan saya ke arah dapur, Om Ricky nanya ke saya jawab, akhirnya saya keluar ke Pusapam. Itu sampai kurang lebih jam 9 apa jam setengah 10-an, saya nggak ingat. Saya masuk lagi rumah. Ke rumah saya ketemu Om Ricky, posisinya ada di meja makan. Saya tanya, Om, Joshua di mana? Joshua udah di kamar sama Richard. Ibu kamar. Kalau nggak salah udah sama Susi, ngomong begitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama Om Ricky. Om Ricky menanyakan lagi, Om, ada apa di Om? Kata gitu. Saya ngelihat Joshua ada di tangga. Saya ceritakan yang tadi, terus Ricky nanya, besok nama udah saya taruh kok. Saya bilang gitu ke Om Ricky. Setelah itu saya ambil busa buat tidur di dekat tangga itu Pak, di ruang tamu. Besok paginya saya bangun seperti biasa, beres rumah, nyuci mobil,
Setelah bersih udah saya panasin semua, Om Riki manggil saya, Om mandi Om. Nanti Om Riki, saya bilang gitu kan. Ini mau ke Jakarta. Terus saya tanya ke Om Riki, emang saya diajak? Iya, karena ibu lagi nggak enak badan, nanti kita pulang lagi. Waktu itu. Nah, setelah Jadi yang memerintahkan saudara ke Jakarta, Riki. Om Riki, Oke, kemudian? setelah mandi, beres mandi, saya ingat saya Om Riki lagi nurunin barang, ada Om Richard juga di situ. Saya nggak merhatiin Om Joshua di mana pada saat itu. Nggak lama mobil patwal datang, mobil kan udah tak panasin, udah bersih semuanya. Setelah itu ibu keluar, masuk ke mobil, saya samperin, ibu ngomong, Om Jabrik mana? Itu dilahirkan, dikasih uang buat Om Jabrik, kata ibu gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.